Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam buku At-Taqi pada video yang ke-9, membahas konsisten harokat. Nah, ini adalah pondasi kedua kita fasih mengucapkan setiap huruf Al-Quran. Perbedaan selanjutnya antara huruf alfabet dengan huruf hijaiyah, yaitu di dalam pengucapan huruf hijaiyah, hurufnya itu yang mengendalikan bunyi vokalnya. Contoh, ketika hurufnya adalah huruf tipis, maka bunyi vokalnya atau bunyi harokatnya akan menjadi bunyi harokat yang tipis. Apabila hurufnya adalah huruf tebal, maka bunyi vokalnya atau dalam istilah ini bunyi harokatnya adalah bunyi harokat yang tebal. Contoh huruf zal ketika berharokat fathah, maka bunyi fathahnya menjadi tipis, za. Tapi kalau zo yang berharokat fathah, maka bunyi fathahnya akan menjadi tebal, zo. Za, zo. Maka ini perbedaan yang kedua antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet. Kalau di dalam huruf alfabet, justru bunyi vokalnya yang mengendalikan bunyi hurufnya. Dimana kalau bunyi vokalnya U, maka bunyi konsonannya ikut ke U. Contoh, bunyi konsonannya hurufnya adalah S, maka S-nya itu akan ikut ke U, su. Kalau vokalnya adalah A, maka S-nya sa. Kalau vokalnya U, su. Maka kalau di dalam konsep huruf alfabet, bunyi vokalnya yang menarik bunyi hurufnya. Kalau di dalam huruf hijaiyah, maka bunyi hurufnya yang menarik bunyi vokalnya. Maka ini perbedaan yang kedua. Hal ini penting agar kita tidak salah penempatan. Jangan sampai membaca Al-Quran menggunakan kaedahnya huruf alfabet. Ada perbedaan. Maka di sini kita akan belajar bagaimana mengucapkan bunyi harokat fathah, kasroh, dan dhammah dengan tepat. Prinsip utamanya adalah konsisten dan tidak berlebihan. Konsisten dan tidak berlebihan. Dalam pengucapan harokat fathah, kasroh, dan dhammah tidak boleh berlebihan. Artinya pas saja. Dia tidak kurang, juga tidak lebih, tapi pas. Contoh, dalam pengucapan harokat fathah, maka bunyi tipis dari harokat fathah adalah A. Maka pengucapan harokat A itu normal saja. Tidak menjadi A atau A, tidak, normal saja, tapi diucapkan dengan normal. A. Juga tidak kurang O. Tapi A. Karena harokat fathah haknya adalah membuka rahang. Misalnya di dalam huruf sin, sa, normal saja. Sa, tidak menjadi sa. Maka ukurannya seperti kita sedang berbicara biasa. Nah, ini adalah ukuran kita mengucapkan fathah. Misalnya kita bilang saya. Nah, maka ukuran kata saya tadi itu seperti itu juga pengucapan fathahnya, bunyi A-nya. Tidak menjadi saya. Nah, tidak saya, tidak, normal saja A. Maka fathah cara pengucapannya adalah dengan membuka rahang. A, sa. Juga tidak kurang. Kalau kurang se, tidak ada bergerak membuka. Se, tidak bergerak membuka. Kalau yang pas sa. Kalau yang berlebihan se berlebihan. Maka fathah dibuka rahangnya. Kalau kasroh menurunkan rahang. I normal saja. Dan kalau dhammah U. Nah, fathah, kasroh, dan dhammah ini juga ada kondisi tebalnya. Apabila
harokat fathah, kasroh, dan dhammah berada pada huruf tebal, maka bunyi harokatnya akan ikut tebal. Contoh, ketika berada di dalam huruf O, huruf shad, maka harokat fathah akan menjadi harokat fathah yang tebal. Di dalam huruf shad, contoh huruf shad berharokat fathah, maka so, si. Dia tidak harokat kasroh yang tipis. Kalau berharokat kasroh, maka kasrohnya adalah kasroh yang tebal. Si. Rahangnya masih pada posisi rahang tebal. Si. Turun rahangnya, tapi tidak sampai ke rahang tipis. Si. Jangan si, tapi si. Jadi kandungan bunyi tebalnya tetap ada pada bunyi harokatnya. Demikian juga dhammah, ketika shad berharokat dhammah, su. Rahangnya pada posisi rahang tebal, diangkat rahangnya. Su. Kalau huruf sin yang berharokat dhammah, su. Tidak diangkat rahangnya. Kalau shad, su, dhammah tebal. Maka di sini kita harus menempatkan bunyi harokat sesuai dengan hurufnya. Hurufnya itu menarik bunyi harokatnya. Apabila hurufnya tebal, harokatnya ikut tebal. Apabila hurufnya tipis, harokatnya juga ikut tipis. Ini kaidah dari huruf Al-Quran. Tidak ada ini kaidah seperti ini di dalam huruf alfabet, karena di dalam huruf alfabet vokalnya yang menarik hurufnya. Baik, insyaallah ini untuk pembahasan di dalam video yang ke-9. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.